Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Sekali lagi salam. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur bisa kembali dipertemukan malam hari ini dalam ibadah Bipro yang sangat luar biasa. Ya, saya sangat senang baru pertama kali saya bergabung, dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat Bapak Sianturi ya yang sudah boleh bergabung. Selamat datang Pak. Semoga kedepannya bisa terus bergabung di tempat ini. Amin. Ya, malam ini Pak khususnya ibadah pemuda. Jadi kalau ada kerinduan besok kita ada ibadah raya di tempat ini. Jadi malam hari ini ya tentunya kita boleh hadir saat ini dengan satu kerinduan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu di akhir kehidupan kita, kita pasti merindukan yang namanya hidup yang kekal. Apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu artinya hidup bersama-sama dengan Allah di dalam surga. Orang percaya atau orang Kristen pasti tujuan akhirnya adalah kepingin hidup bersama-sama dengan Allah di dalam surga. Maka malam hari ini saya mau bawakan tema khotbah saya, yaitu dewasa di dalam Tuhan, bertumbuh dewasa dalam Kristus, bukan sekedar usia. Kenapa ini temanya Bapak Ibu? Kenapa? Karena kita hari-hari ini kerinduannya untuk mencapai tujuan itu, yaitu surga, tetapi kita masih hidup di dalam dunia ini. Untuk itu selama masih hidup dalam dunia ini, kita diharuskan sebagai anak-anak Tuhan harus bijaksana. Katakan bijaksana. Nah, kenapa harus bijaksana? Supaya kehidupan rohani kita semakin dewasa. Ya. Malam hari ini temanya adalah bertumbuh dewasa dalam Kristus, bukan hanya sekedar usia. Sekali lagi, bertumbuh dewasa dalam Kristus bukan sekedar usia. Katakan sama-sama. Nah Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali mendengarkan kalimat dewasa ini. Ya, kedewasaan itu ada dua. Yang pertama apa? Dewasa secara jasmani. Yang kedua dewasa secara rohani. Ya, kalau di Indonesia kedewasaan seseorang itu diukur dengan mulai umur 17 ke atas, atau dengan kata lain sudah punya KTP. Siapa yang sudah punya KTP di sini? Iya, masih ada yang masih di bawah umur. Atau juga bisa diukur dengan dewasa itu dilihat dari, atau dia bisa sudah bisa menyetir mobil. Ya, biasanya sudah dianggap dewasa itu karena udah punya SIM. Atau juga dewasa jasmani itu bisa dilihat ketika dia sudah berpenghasilan sendiri atau sudah punya usaha sendiri. Kalau di Nias, saya sih nggak tahu ya kalau benar atau tidak, karena bukan di zaman saya. Kalau di Nias itu konon katanya seseorang itu dianggap sudah dewasa kalau sudah bisa melompat batu itu katanya. Itu dulu, saya tidak tahu sekarang, tapi kayaknya nggak berlaku sekarang. Gimana Evan, masih berlaku itu? Tidak, itu dulu. Kalau orang zaman dulu di Nias, dianggap seseorang laki-laki itu sudah dewasa ketika dia sudah bisa melompat itu. Tetapi saya mau bilang untuk kita malam hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, dewasa itu hanya dewasa secara tetapi ada dewasa yang lebih penting daripada itu, adalah kedewasaan dalam rohani. Ya, kalau dewasa secara jasmani itu, ya kalau dulu dia si Nepan ini disuruh ngangkat ini umur 7 tahun pasti tidak bisa. Tapi kalau sudah umur 17 tahun, dia bisa ngangkat ini enggak? Bisa. Pertanyaannya, speakernya yang makin kecil atau orang yang makin besar?
orangnya. Itu dewasa secara ya, contoh lagi, kalau dulu ukuran celana saya hanya 32, sekarang sudah berapa? 42. Iya. Atau kalau dulu waktu masih SMA, ini perut six-pack. Sekarang sudah one pack. Itu dewasa secara jasmani. Nah, ada yang lebih penting, ya, yaitu dewasa secara rohani ini. Kita hanya tidak berhenti sampai ke dewasa secara jasmani. Mari kita buka Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 14 dan 15. Bisa ditampilkan? Ya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang yang ada di Efesus ini. Kenapa? Karena pada saat itu mereka mengalami yang namanya goncangan. Ya, ada masalah pengajaran-pengajaran yang sesat. Dia menguatkan mereka supaya tidak gampang terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat itu. Dan hari ini juga terjadi hal yang sama. Makanya firman Tuhan berbicara kepada kita malam hari ini, terutama anak-anak muda, jangan gampang sekali ya mengikuti tren-tren yang tidak membawa kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang pertama dikatakan di ayat 14, jangan jadi anak-anak yang gampang terombang-ambingkan, atau jangan lagi menjadi anak-anak yang masih makanannya susu, minumannya susu. Dalam kerohanian kita nggak boleh lagi jadi anak-anak rohani. Kita harus sudah dewasa rohani. Artinya apa? Segala sesuatu kita harus bijak menerimanya. Ya. Di ayat 14, mudah diombang-ambingkan, artinya Bapak Ibu, contoh kalau ada perahu kecil. Saya pernah terakhir pulang 2024 ke Nias. Di atas kapal itu saya melihat ada perahu yang kecil nggak pakai mesin, sedang mancing di tengah-tengah laut. Bayangkan kalau ada ombak, itu bisa terbawa nggak? Bisa. Kenapa? Karena dia tidak kuat, dia tidak punya mesin. Nah, kehidupan kita digambarkan seperti itu. Rasul Paulus mengingatkan bahwa nggak usah engkau harus kuat, harus dewasa, bijaksana, supaya engkau tidak gampang diombang-ambingkan. Apa masalah sekarang ini? Ya, di sosmed itu saya heran sekali loh Bapak Ibu. Kenapa orang-orang tadi khotbah di siang hari itu instan katanya. Semua mencari secara instan, ya Pak ya. Mencari popularitas itu instan. Ya, sekarang kalau dulu katanya menjadi artis itu harus memang orang-orang tertentu. Sekarang lihat, buka TikTok sedikit, waduh. Pengikutnya udah, followersnya udah beribu-ribu. Nah, artinya itu oke lah kalau hal-hal positif kita masih terima. Tetapi tidak sedikit yang membawa kita, iman kita bukan semakin bertumbuh, semakin down. Ya, yang dulunya kita rajin ke gereja, tetapi karena sering live malam-malam, hari Minggu pun ngantuk, nggak bisa lagi gereja. Artinya apa? Kita bukan semakin bertumbuh. Amin. Iya, anak-anak muda ini saya luar biasa. Tapi anak muda di sini, memang ada yang menti kita. Ada. Iya. Yang kemudian di ayat 14 dikatakan gampang percaya. Ya, artinya diombang-ambingkan itu. Gampang percaya berita-berita hoax. Nah, sekarang lihat sosmed. Ini baru-baru ini ada yang viral ini. Saya tidak tahu kebenarannya. Bahwa katanya ketua Natal Umum Nasional itu mau menyumbangkan katanya ke Palestina. Itu saya tidak percaya itu. Itu hanya mengadu domba saya pikir ya. Jadi kita orang-orang percaya, orang yang sudah dewasa dalam rohani.
Jangan gampang kali. Perhatikan dulu sumbernya. Ya. Apakah itu benar atau tidak? Sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Nah, perhatikan. Orang yang gampang diombang-ambingkan itu, ya, kurang bertanggung jawab orangnya. Biasanya seperti itu sih. Sekecil apapun dikasih tanggung jawab, dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Dipercayakan sekecil apapun, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Kenapa? Dia masih sukanya masih masih senang-senang gitu. Dipercayakan pelayanan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sangat berbahaya teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih. Orang yang masih belum dewasa secara rohani ini. Ya, di tengah-tengah keluarga pun sensitif sekali. Ya, dia curiga sama orang tua, dia curiga sama saudara-saudaranya. Akhirnya apa? Keberadaan dia tidak membawa damai. Tetapi saya percaya kita yang sudah hadir ini orang-orang yang sudah dewasa secara rohani. Jangan pikir, ingat ya. Dewasa jasmani itu bedanya dengan dewasa secara rohani. Sekalipun dia sudah tua, sekalipun dia sudah tinggi badannya sudah melebihi, tapi itu belum menjamin dia sudah dewasa secara rohani. Bagaimana caranya kita melihat seseorang itu sudah dewasa secara rohani atau belum? Gampang. Lihat saat dia bercanda. Apakah dia suka merendahkan orang lain? Apakah sikit-sikit dia mengeluarkan cakap kotor? Apakah dia hanya melihat kelemahan temannya? Gampang sekali. Ya. Ketika salah sikit temannya di depan dia, bagaimana responnya? Itu bisa, itu hal-hal kecil. Yang kedua, berpegang pada kebenaran dalam kasih. Itu di ayat 15 tadi dikatakan itu. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak menjadi anak-anak rohani terus? Yang gampang tersinggung lah apa segala macam. Harus terus diingatkan terus. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pelajari firman Tuhan. Katakan sama-sama. Pelajari firman Tuhan. Karena ini sumber hikmat. Tidak ada sumber hikmat di luar Alkitab ini. Pelajari firman Tuhan. Karena apa? Karena Alkitab ini adalah kompas kehidupan kita. Saya tidak jamin teman-teman pemuda, engkau bisa lurus, engkau bisa bijak dalam mengambil keputusan tanpa engkau mengandalkan ini. Ya, 1-2 kali bolehlah engkau lolos. Akhir-akhir ini ada 2 kasus, ya, bukan orang lain sih sebenarnya. Saya tidak sebut namanya. Karena menganggap dirinya bijak, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Pelayanan, setiap minggu pelayanan. Akhirnya apa? Jatuh dalam dosa perzinahan. Ini bukan orang lain, bukan orang Jakarta, bukan, ini masih keluarga saya. Saya tidak bilang namanya. Nah, itu kelemahannya. Kenapa? Dia menganggap kalau sudah melayani Tuhan itu tanpa mempelajari sungguh-sungguh kebenaran firman ini, dia sudah bisa mempertanggungjawabkan hidupnya. Dia sudah merasa bijaksana. Belum. Tapi ini adalah kompas hidup kita. Memperingatkan kita setiap hari, mengingatkan kita ketika kita melangkah. Ya, dosa itu apa dulu? Definisi dosa, ada yang tahu? Definisi dosa apa? Dosa adalah dorong saja. Dosa adalah usaha atau upaya orang melangkah batas yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di Taman Eden itu Tuhan berkata kepada Adam, Adam, seluruh buah pohon di taman ini boleh kau makan. Tapi yang di tengah-tengah itu jangan. Apa yang dilakukan Adam? Dia taat tidak? Tidak. Dia melangkah dari batas yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itu adalah dosa. Nah, ketika kita menganggap diri ini hebat tanpa mengandalkan ini, pasti jatuh dalam dosa. Jangan kita berpikir sudah sekolah teologi ya, sudah alim, sudah suci. Justru ya saya melihat banyak ya,
Saya bilang kemarin saya khotbah di Senat di anak PAK hari Senin kemarin, diundang saya di sana. Saya bilang mohon maaf, teman-teman semua di sini tidak ada yang menjamin kita ini sudah dewasa secara rohani. Artinya apa? Kau berpacaran, laki-laki khususnya, jaga anak orang. Ya. Kalau biasanya engkau suka memegang barang yang belum punyamu, aduh, itu belum dewasa. Hati-hati. Ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita meningkat atau level iman kita meningkat, semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus? Yang kedua adalah bergaul dengan orang-orang yang percaya. Ini puji Tuhan kita ini, ya. Selama saya di Betani saya perhatikan program-program ibadah-ibadah yang ada luar biasa. Artinya kita tidak punya kesempatan lagi untuk komunitas-komunitas yang tidak keruan itu di luar, ke kafe atau segala macam. Di sini sudah enak, siap ibadah diajak ke nongkrong. Apa enggak luar biasa? Tapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang di dalam Tuhan. Bergaullah dengan orang-orang percaya, cari teman-teman yang seiman yang bisa membangun iman kita. Jangan yang mengajak enggak-enggak. Ada teman yang bisa mengajak kita ke hal-hal positif. Ada juga teman yang membawa kecelakaan. Udahlah, sekali ajanya. Kalau gereja kan hari Minggu itu, hari ini gak ada yang tahu itu. Ya, amin anak muda. Carilah teman yang seiman, seia, sekata. Waduh, luar biasa loh. Bukan hanya sepadan lagi, tapi seia, sekata. Saya percaya kalau kita bergabung dengan orang-orang seiman kita, orang-orang yang sudah percaya, kita pasti dibangun. Kita saling dimotivasi. Ya, saya bersyukur sekali di sini Bapak Ibu. Kalau sebelum saya gabung di sini masih 50%, sekarang sudah berapa? Belum lah. Sudah 100, sudah 65 lah. Iya. Tapi menuju naik terus. Saya percaya itu. Kenapa? Ada Pak Jo yang membina saya, ada Pak Hose, aduh Pak Gembala, luar biasa lah kasihnya sama saya. Ya. Jadi teman-teman, bergaulah dengan orang-orang yang seiman. Di lingkungan kerja juga, carilah. Jangan sembarangan bergaul. Jangan sembarangan. Bukan dalam arti kita nggak bergaul sama yang beda agama. Bergaul, tapi jangan sampai dia yang menarik kita. Ya, kalau bisa kita yang mengarahkan dia, arahkan dia kemana? Ke jurang, ke gereja. Dorong saja. Ada amin. Yang terakhir, ini ciri-cirinya. Orang yang sudah dewasa rohani itu pasti mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan. Iya. Kalau dulunya malas gereja, sekarang dia mau minta sama penggembala, Pak, tolonglah, jadwallah saya. Kenapa? Saya udah, menggebu-gebu ini, berapi-api, berair-air. Bukan berapi-api, tapi berair-air. Tapi puji Tuhan, ada banyak anak-anak yang rindu melayani Tuhan di tempat ini. Ya. Pernah saya katakan bahwa pelayanan itu bukan seperti audisi gitu ya. Tapi pelayanan itu sesungguhnya bukan hanya di mimbar ini. Tapi ketika karakter kita di luar gereja, itulah yang dilihat orang sebenarnya. Tanpa ngomong pun kita menangkan orang. Ketika dia melihat integritas kita. Ini anak Tuhan ini. Gak bisa main-main ini. Gak bisa kompromi dengan dosa. Ya kan? Kalau dulunya dia suka minta-minta rokok orang, sekarang gak merokok. Ya. Gak ada yang merokok di sini kan? Gak ada. Laki-laki gak ada kan? Calvin, aman? Iya, saya lihat sih aman bibirnya. Mana ketua? Aman, puji Tuhan.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kedewasaan rohani itu adalah proses seumur hidup kita. Itu proses. Tidak ada yang instan. Jangan kita pikir saya ini udah besarnya barang timbangan saya udah 85, udah dewasa itu. Belum tentu. Lihatlah ketika ada keputusan dalam keluarga, dia memberontak enggak? Dia menghargai enggak keputusan orang lain? Dalam pelayanan juga seperti itu. Salah sedikit kawannya dia jatuhkan mental kawannya. Itu tidak boleh. Itu ciri-cirinya belum dewasa secara rohani. Berproseslah kita terus seumur hidup, ya. Tidak ada yang instan. Jangan kita pikir ketika saya sudah masuk kuliah, wah saya sudah hebat lah. Tidak. Belajar terus tiap hari. Dengan apa? Sumbernya adalah firman Tuhan ini. Jadi apakah kita rindu untuk bertumbuh ke arah yang lebih dewasa? Amin, saya percaya. Mulai hari ini ambil komitmen. Putuskan. Jangan lagi berkompromi dengan dosa. Pertanyaan, Om, tapi kalau orang yang sudah bergereja atau sudah di dalam Tuhan, apakah tidak pernah jatuh lagi dalam dosa? Siapa bilang? Masih ada enggak yang, atau ada yang sini yang sudah kayak malaikat lagi, enggak pernah jatuh lagi dalam dosa? Enggak ada. Jatuh dalam dosa, bedanya apa? Ketika kita masih di luar Tuhan, dosa itu yang berkuasa atas hidup kita. Kita tidak bisa lepas. Apa yang disuruhnya? Kita bisa nggak tidur satu malam gara-gara main game. Dosa iblis itu. Boleh main game tapi lihat waktunya. Tapi jangan sampai yang depo-depo itulah, apa namanya itu ya? Iya, ada pasien saya, dia ngeluh. Saya bilang lagi nih, kenapa pucat kali mukamu? Gue bilang, udah habis terjual bang. Apa yang kau jual? Motor minggu ini 2 saya jual. Ini lagi saya gadekan barang-barang teman. Untuk apamu saya bilang? Untuk makan, untuk apa kuliah? Bukan. Aduh, apa namanya? Top up. Apa itu top up saya bilang? Kita isi ke situ baru kita bisa main. 1 juta katanya nggak nyampe 5 menit. Wih, kok bisa? Itulah saya nggak tahu gimana caranya supaya keluar dari situ. Nah itu, dosa berkuasa atas hidupnya. Tapi ketika kita sudah dalam Tuhan, kita masih jatuh dalam dosa. Kita kadang emosi, kita kadang ya berpikir yang enggak. Tapi secepat-cepatnya kita insaf. Ampuni saya Tuhan. Iya kan? Sehingga iblis itu tidak berkuasa lagi. Itu bedanya. Jadi marilah ada kerinduan di hati kita, jangan hanya sebatas dewasa secara jasmani, ya sudah berotot, tapi belum dewasa secara rohani. Kalau bisa dua-duanya. Amin. Mulailah dengan hal-hal kecil tadi yang saya katakan itu. Bacalah Alkitab. Baca Alkitab. Walaupun malas, 1 ayat pun gak apa-apa. Dari HP pun juga bisa. Kenapa itu yang mengingatkan kita? Kalau hanya mendengarkan sekali seminggunya, waktu Pak Gembala khotbah itu nggak cukup. Nggak cukup. Ya. Baca Alkitab, berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Ya, mungkin sampai di sini. Kalau mau ditambahkan Pak Gembala, dan saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kalau kami boleh diingatkan malam hari ini, bahwa hidup kami harus semakin serupa dengan Kristus. Kami boleh bertumbuh secara rohani. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti sampai di sini. Tapi percaya, Roh Kudus Engkau utus bagi kami, untuk boleh menguatkan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan mulai saat ini. Haleluya. Amin.